Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu aktivitas atau amalan yang banyak orang lari darinya, padahal amalan ini memiliki fadilah yang luar biasa. Apa itu? Yaitu menjadi muazzin. Banyak orang yang tidak pede jadi muazzin. Ya, main suruh-suruhan, main dorong-dorongan. Padahal seandainya kita tahu keutamaannya, niscaya kita akan berebut jadi muazzin. Saking berebutnya, mungkin ya nggak pantas pun berebut juga. Ya, karena saking luar biasanya keutamaannya. Ya, yang pertama disebutkan dalam hadis sahih Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya innal muadzinin, sesungguhnya para muazzin, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti mereka adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di surga. Ini apa maksudnya paling panjang lehernya? Ya, yang jelas bukan bermakna harfiah paling panjang lehernya kita ngebayangin kayak jerapah gitu, bukan. Ya. Tapi para ulama memberikan penjelasan yang cukup banyak, dan rata-rata ya tidak ada satupun malah yang mengartikan secara harfiah benar-benar panjang, tidak. Yang pertama, Imam Al-Baghawi mengutip dari Imam Ibnul Arabi bahwa yang dimaksud atwalun nas a'naqan, manusia yang paling panjang lehernya, yaitu aktsaruhum a'mala. Ini yang pertama, yaitu para muazzin dianggap orang yang paling banyak amal solehnya, padahal sekedar azan, ya, sekedar ngingetin orang sholat, sekedar memanggil agar orang yang sedang di rumah, ayo bangun ke masjid. Orang yang sedang ada di depan laptop kerjanya di kantor, ayo bangun ke masjid. Orang yang sedang jagain toko warungnya, ayo bangun ke masjid. Ya, yang kayak begitu atwalun nas a'naqan, paling panjang lehernya, yaitu aktsaruhum a'mala, paling banyak amalnya. Yang kedua, ada yang menyebut maksud dari paling panjang lehernya ini merupakan bahasa idiomnya orang Arab, bahwasanya orang Arab untuk menyebut para pemimpin atau orang yang dituakan, orang yang ditokohkan, yang ditinggikan kedudukannya di masyarakat, itu dengan istilah lehernya panjang. Orang yang paling lehernya panjang maksudnya orang yang paling tinggi kedudukannya, posisinya.
Sehingga ini kedudukan yang tinggi untuk para muazin pada hari kiamat nanti dibanding yang lainnya. Yang ketiga, yaitu maksudnya para muazin di akhirat nanti tidak kehausan. Karena biasanya orang kalau kehausan lehernya mengkeret. Nah, ketika diceritakan paling panjang lehernya dibanding yang lain, maka para muadzin ketika orang-orang pada hari kiamat nanti kehausan, mereka tidak kehausan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, makna dari lehernya paling panjang adalah yaitu para muadzin nanti orang yang paling luas pandangannya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena biasanya orang kalau berdiri nih, kita rame-rame, ada orang pendek, ada orang tinggi. Biasanya yang pandangannya, penglihatannya paling luas yang mana? Yang paling tinggi. Yang pendek-pendek kealingan sama yang tinggi. Yang pendek-pendek jinjit dulu, bahkan ngambil bangku. Ya lihat kalau lagi nonton layar tancap zaman dulu kan gitu tuh. Yang pendek di belakang udah jingke aja, nggak kelihatan aja begini. Tapi yang tinggi mah nggak perlu, cukup begini aja kelihatan udah. Sehingga kata mereka, orang yang paling panjang lehernya maksudnya itu orang yang paling luas penglihatannya, pandangannya untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika yang lain perlu ada ekstra kerja untuk lebih tinggi lagi, mereka tidak. Ya, para muadzin tidak. Karena mereka sudah paling tinggi dan paling luas jangkauan penglihatannya terhadap rahmat Allah. Baik, tentunya semua penjelasan tadi itu sifatnya ijtihadi. Ya, ijtihad. Ya, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifatnya tafsir yang memang memungkinkan terjadi multi tafsir. Ya, ada yang mengartikan secara makna idiom, ada yang mengartikan ya dengan cara itu merupakan bahasa lain dari melihat rahmat Allah dan seterusnya. Baik, itu yang pertama, hadis sahih Imam Muslim. Yang kedua, bahwa untuk para muadzin seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang mendengarkan suara azannya itu akan menjadi saksi yang memberikan kesaksian positif ya, atau pembelaan kepada para muadzin. Jadi bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang dengerin suara azan si muazin tersebut. Misal mic atau mikrofon Masjid Al-Kautsar radiusnya hingga sampai 2 km misalnya nih. Sono semua ya 2 km. Maka sejauh jangkauan suara muazin ini mampu didengar, baik dengan suara yang pakai pengeras suara atau tidak, pokoknya yang mana suara ini didengar oleh makhluk seluruhnya, hewan, tumbuhan, manusia, maka mereka semua akan memberikan kesaksian ya kepada muazin tersebut. Baik, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa dia berkata kepada seorang penggembala. Ini ada seorang penggembala yang mana penggembala itu ya sering ke daerah-daerah yang sepi di gurun. Biasa kalau gembala bawa kambing ke pedalaman, daerah sepi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri memberikan saran kepada dia. Apa sarannya? Yaitu agar dia mengumandangkan azan di tempat-tempat tersebut. Lalu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar, kata Abu Sa'id, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya la yasma'
tidaklah ya didengar atau tidaklah mendengar apa? Mudda sautil muadzin, jangkauan suara muadzin, jinna wala insa wala syai'a, baik itu dari golongan jin, manusia atau apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan mereka semua akan menjadi saksi untuk si muadzin tadi pada hari kiamat. Ya Allah, fulanlah yang bikin saya sholat. Ya Allah, fulanlah yang bikin saya jadi ke masjid. Ya Allah, si fulanlah yang tadinya saya tidur, saya bangun ke masjid. Ya Allah, si fulanlah yang tadi saya malas sholat jadi sholat. Jadi yang bersaksi sangat banyak. Bukan hanya manusia tadi, jin, manusia dan syai', segala sesuatu itu menjadi saksi yang positif ya kepada si muadzin tadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan lupa, saksi itu enggak semuanya positif. Ada saksi, kalau dalam persidangan itu ada saksi yang memberatkan, ada juga saksi yang meringankan. Nah, kalau ini konteksnya adalah saksi yang membuat si orang tersebut dia akan menjadi ringan siksanya. Kebalikannya menjadi berat amal solehnya. Ini yang dimaksud saksi dalam konteks ini. Maka kalau ada orang yang azan terlepas dari suaranya yang mau dibilang fales juga jauh dari fales, ya, apalagi merdu lebih jauh lagi gitu. Tapi ketika orang banyak yang malu-malu untuk jadi muadzin, ketika banyak orang main suruh-suruhan, lu aja dah, kan lu yang banyakkan kontrakannya, lah apa urusannya? Ya. Jadi pada malu untuk jadi muadzin. Ada orang yang berani jadi muadzin, yang penting dia hafal, ya, kemudian dia juga bisa mengucapkan standar lah. Kita nggak bilang bagus-bagus banget, standar gitu ya. Maka yang seperti ini keutamaannya, dua keutamaan tadi aja bagi saya itu udah luar biasa banget untuk mendorong kita, menstimulus kita untuk ya menjadi muadzin. Paling tidak kita menghormati para muadzin. Ya, bahkan kalau kita pakai Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu para muadzin dipuji dengan kalimat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah manusia yang ucapannya lebih baik dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Itu muadzin. Salah satu tafsir yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, maksud waman ahsanu qaulan di situ pertama muadzin, yang kedua para penyeru kebaikan. Mau dai, mubalik, ustadz, orang tua, guru atau siapapun yang ngajak orang pada kebaikan, dia masuk pada waman ahsanu qaulan. Muadzin termasuk. Kemudian yang ketiga, para muadzin mereka akan dimintai ampunan oleh seluruh makhluk yang mendengarkan suara azannya. Jadi kalau azannya di daerah padat penduduk, ya itu luar biasa. Manusia ya mendoakan ampun buat dia hakikatnya. Jin tadi mendoakan ampun buat dia hakikatnya. Dan semua syai' benda-benda mendoakan ampun buat dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam Ibnu Sakkan mengatakan sanadnya sahih. Ya, Rasul mengatakan al-muadzin yukfaru lahu, muadzin itu didoakan ampunan oleh apa? Mudda sautih, sejauh suaranya, sejauh jangkauan suaranya. Wa yastaghfir lahu, ya, didoakan istighfar, didoakan ampunan buat dia. Siapa? Ya, pertama kullu ratbin, baik benda-benda yang basah. Tuh, yang basah-basah. Apa kek? Apa benda yang basah? Ya air, ya sungainya, ya embunnya, ya dedaunan yang kena basahan. Ngedoain ampunan buat dia. Ya. Apalagi? Wa yabisin, benda-benda yang kering juga mendoakan ampun buat dia. Ya. Kemudian wa syahidus shalah yuktabu lahu khamsi wa ishrin. Nah, ini untuk orang yang salat berjamaah kalau ini. Ya, orang yang ikut salat berjamaah Allah kasih pahala 25 derajat. Wa yukaffir anhu ma bainahuma,
dan Allah ampunkan dosa-dosa di antara waktu keduanya, di antara waktu sholat atau azan ke azan, azan ke qomat dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini, ini hadis sahih tadi bahwa kalau ada muadzin yang suaranya jangkauannya sejauh apa, maka sebanyak itu, sejauh jangkauan itu makhluk Allah mendoakan ampunan kepada si muadzin tersebut. Bukan hanya di akhirat menjadi saksi tadi, tapi juga mereka mendoakan ampunan. Ya. Jadi setelah ini mungkin besok-besok Al-Kautsar daftar muadzin jadi banyak nih. Semuanya pengen. Baik, kita lihat penjelasan Imam Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi, wa fihi wajhun akhar, ada penjelasan lain, wa huwa annahu kalam tamtsil wa tasbih, bahwa maksud dari dosanya diampuni sepanjang suaranya itu merupakan bahasa perumpamaan. Yuridu annal makana alladhi yantahi ilaihi saut, maksudnya adalah tempat berakhirnya suaranya dia. Jadi tempat ujung sampainya suara dia, ya, la yuqdaru ayyakuna ma baina aqsah wa baina maqami, maka tempat dia berdiri azan sampai ke tempat suara dia berakhir, ya, alladhi huwa fihi dzunubi, yang mana seandainya semua tempat itu berisi dosa-dosanya dia. Misalnya nih, kita azan di Al-Kautsar, suara mic ini kedengarannya, suara azan muazin itu anggaplah sampai Jati Jajar misalnya. Misal dosa kita kalau diwujudkan dalam bentuk fisik itu berbentuk barang yang sepenuh dari sini ke Jati Jajar, ya, maka tumla'u tilkal musafah, seandainya dosa orang tersebut sejauh jarak tersebut dari sini ke Jati Jajar tadi misalnya, ya, segitu banyaknya, ghafarallahu lahu, Allah ampunkan buat dia itu dosa sebanyak itu. Nah, jadi besok-besok ini mungkin mikrofon gedein lagi jangkauannya ini. Ini pakai toa ukurannya semana itu, ya. Taib jamaah sekalian, ini tentang yang ketiga apa keempat, udah ketiga kali ya keutamaannya, yaitu Allah makhluk mendoakan ampunan, ya, bahkan sejangkau jauh suaranya dia. Yang keempat, secara khusus Rasul pun mendoakan, bukan hanya orang-orang biasa atau makhluk yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW itu juga mendoakan ampunan kepada muadzin dan juga mendoakan bimbingan kepada para imam. Memang para ulama beda pendapat ya, antara lebih afdol mana sih, jadi imam atau jadi muadzin. Ya, sebagian mengatakan jadi imam lebih utama, karena jadi imam itu perlu perangkat ilmu yang lebih ribet dibanding jadi muadzin. Ya, dari situlah sebagian mereka mengatakan imam lebih afdal dibanding jadi muadzin. Karena imam itu pilot, supirnya, menanggung banyak orang, sehingga dia lebih berat posisinya, sehingga wajar dia mendapatkan fee yang lebih besar. Yang mana dikatakan dalam kaidah fikih, al-ajru ala qadri ta'ab, besar kecilnya pahala tergantung besar kecilnya usaha dan kesulitan. Nah, dibanding muadzin, ya, yang tidak sebanyak perangkat yang harus diketahui dibanding imam, maka dia lebih ringan dibanding imam. Sebagian mazhab, ya. Yang lain mengatakan muadzin yang lebih utama, ya, berdasarkan wa man ahsanu qaulan tadi dan beberapa dalil yang lain. Baik, apa doanya? Ya, dari hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan ini hadis sahih. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami juga bilang ini sahih, ya, bahwasanya al-imam, kata Rasul, seorang imam itu domin. Apa domin? Penanggung jawab, ya, penggaransi, penjamin
dhamin. Wal muadzin, sementara orang yang azan, muadzin, dia adalah mu'tamin. Apa mu'tamin? Orang yang dapat amanah. Ya. Si muadzin dapat amanah, si imam sebagai penjaminnya. Lalu Rasul pun berdoa, Allahumma arsyud al-a'immah, ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam, waqfir lil muadzinin, dan juga ampunkanlah para muadzin. Jadi yang mendoakan langsung Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi buat antum yang ketika azan, seriuslah azan, karena saat kita azan bukan hanya makhluk yang mendoakan, Rasul pun lagi doain kita, ya Allah ampunilah si muadzin tersebut. Dan doa ini walaupun Rasul sudah tiada, ya, walaupun Rasul sudah tidak ada, tapi hakikatnya doa ampunan ini masih berlaku buat seluruh muadzin. Ya, Rasul mendoakan para muadzin. Maka jamaah sekalian, mungkin 2 bulan lalu ada orang nanya ke saya di Telegram. Jadi orang ini cerita, dia kalau dengar azan itu palanya puyeng, pusing dia. Tapi dia sholat, dia bukan benci sama azan, cuman dia heran kalau dengar azan itu kayaknya, apalagi kalau yang azan suaranya udah nggak bagus, speakernya hancur, tambahan puyeng. Nah, dia cerita ke saya di Telegram itu, apakah saya ada penyakit? Apakah saya ada penyakit hati atau apa? Ataukah saya perlu diruqyah? Kok dengerin azan tuh nggak suka? Tapi dia tetap sholat, dan dia nggak ada pikiran macam-macam, misalnya anti Islam, enggak. Cuma herannya pas azan selalu begitu. Akhirnya saya bilang ke dia, ya, orang jadi muadzin saja zaman sekarang itu udah perlu dihargai. Terlepas dari suaranya nggak enak, atau misalnya tadi itu ya, mungkin pelafalannya kurang sempurna misalnya. Tapi ketika ada orang yang mau jadi muadzin di tengah banyak orang takut atau ragu atau mungkin malu jadi muadzin, atau ada juga yang bagus tapi entah kenapa nggak mau juga jadi muadzin, kan ada, dia bagus bisa, cuman entah kenapa nggak mau juga jadi muadzin. Akhirnya yang maju yang kayak begitu. Maka dikala ada orang yang mau maju, dikala banyak orang yang enggak mau maju, maka perlu kita berikan penghargaan, penghormatan. Apa istilahnya? Apresiasi. Ya, jangan sampai kita malah apa istilahnya meledeknya, ini muadzin ya udah mau mati jadi muadzin, misalnya gitu. Ya, hargai dia. Ya. Baik. Yang kelima, bahwa orang yang jadi muadzin, selama dia istiqomah jadi muadzin terus, ya, maka Rasulullah berikan kabar gembira surga buat dia. Ya, maka bergembiralah buat para muadzin. Rasulullah mengatakan, ya alaihi salatu wassalam, ya dalam hadis dari Ibnu Umar, man adzana, barang siapa yang azan, tapi ini cukup lama nih azannya, ya, thintai asyrata sanah, 12 tahun lamanya. 12 tahun. Jadi nggak pensiun ya, azan ya. Rutin dia, kecuali lagi sakit atau kalau lagi rihlah ngaji yuk nggak azan dia. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Ya, jadi bukan sekedar masuk surga, tapi wajib baginya masuk surga. Wa kutiba lahu ya bi ta'dzinihi fi kulli yaum situna hasanah. Ya, dan dengan azannya itu dicatat baginya tiap hari ya 60 kebaikan, walikuli iqamati 30 hasanah. Adapun iqamah yang dia lantunkan setelah dia azan dapat 30 kebaikan. Nah, dari sini menjadi dalil umumnya para ulama ya, bahwa siapa yang iqamah dia juga yang azan. Ya,
bukan orang lain. Kecuali ada udzur, dia ke belakang dulu, terus waktu iqamah udah masuk silakan. Ya, ini walaupun bukan wajib sih, itu bukan wajib, itu adab. Adabnya dia yang azan, dia yang iqamah. Sama seperti kalau lagi Jumatan, dia yang khotib, dia yang imam. Sunnahnya gitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan makruh kalau khotib sama imam berbeda. Siapa? Madhab Maliki. Yang lain Syafi'i, Hambali dan Hanafi mengatakan boleh beda imam sama khotib boleh. Tapi kalau bicara afdol, semua sepakat lebih utamanya adalah yaitu dia yang imam, dia yang khotib. Namun memang kita akui kadang di banyak masjid ya di masjid itu ada imam rawatib, imam tetap dengan suara yang sama-sama orang suka menikmati, hafal juga. Sementara khotib belum tentu bacaannya sebagus imam tersebut. Ya, sekedar standar aja si khotib ini. Nah, kadang dengan alasan kayak gitulah kenapa akhirnya si imam tetap ini terus jadi imam walaupun di salat Jumat dia sebagai imam saja, bukan sebagai khotib. Kebalikannya ada imam yang bagus tapi dia nggak bisa jadi khotib. Ya, imam sih bagus ya, pinter gitu. Tapi disuruh jadi khotib merinding, gemeter. Kebalikannya khotib ada yang ketika jadi imam suaranya biasa aja atau bacaannya biasa aja. Nah, akhirnya dengan alasan itulah banyak masjid yang berbeda. Mungkin antum masih ingat zamannya pos kota dulu masih jaya. Itu saban Jumat selalu ada daftar salat Jumat, imam dan khotibnya. Masih ingat dulu tuh? Di masjid mana tuh selalu ada tuh daftarnya tuh. Ya, Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar tuh beda imam khotibnya. Kemudian di Istiqlal ya beda, Sunda Kelapa tuh standar begitu tuh. Masjid-masjid yang sering ditampilkan di pos kota. Ya. Kemudian dalam hadis qudsi yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Allah berkata kepada orang yang sering azan, "Unzuru ila abdi hadza." Lihatlah oleh kalian hambaku ini. Jadi muazin dipuji oleh Allah supaya orang-orang pada ngelihat ke dia. Ya, liatin nih hambaku nih, ini si muazin nih, liatin nama kalian. Apa? Yu'adzin wa nuqimu as-shalah. Dia azan, dia iqamat salat. Ya. Yakhafu minni. Dia melakukan itu karena takut kepadaku. Qad ghufirtu li abdi. Hambaku ini telah aku ampuni. Wa adkhaltuhu al-jannah. Aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis qudsi untuk para muadzin. Lihat, jadi ada dua hadis yang terang-terangan menyebutkan masuk surga buat orang yang muadzin. Hadis yang pertama ada waktu 12 tahun, hadis yang kedua enggak pakai waktu. Ya. Hadis yang kedua enggak kudu nunggu 12 tahun. Ya, asalkan dia istiqomah, ya ikhlas jadi muadzin, kemudian dia jadi muadzin karena takut kepada Allah, maka yang kayak begini Allah sendiri yang mengatakan adkhaltuhu al-jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Berikutnya keutamaan yang lain, ya ada keutamaan yang oleh Rasul enggak disebut, disembunyikan. Hikmahnya adalah ini membuat orang tuh jadi penasaran. Apalagi nih yang akan disediakan oleh Islam tentang keutamaan para muazzinnya selain yang barusan. Ini oleh Nabi enggak disebut. Ya. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasalam? Lau ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal. Seandainya orang tahu tentang keutamaan jadi muazin dan keutamaan salat di shaf pertama, ya, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih, lalu kemudian mereka tidak bisa untuk meraih jadi muazin dan jadi orang yang di shaf pertama tadi, kecuali harus dengan undian
kecuali harus dengan undian, ya. Lastahammu, niscaya mereka akan benar-benar mengundi. Jadi seandainya nih jadi muazin baru bisa dengan cara undian, atau orang masuk ke shaf pertama baru bisa dengan undian, niscaya kita pun benar-benar ikut undian tersebut supaya bisa jadi muazin dan di shaf pertama. Walau ya'lamun, ya, seandainya mereka tahu ma fi tahjir wala tastabiqu ilaih, ya seandainya mereka tahu rahasianya, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, di sini oleh Nabi nggak disebut nih apa sih, cuman dikatakan seandainya tahu keutamaannya, nggak disembunyikan. Ini sama seperti ancaman yang oleh Allah itu kadang nggak disebut apa ancamannya, supaya tingkat kewaspadaannya lebih. Maka ada kebaikan yang juga nggak disebut supaya tingkat penasarannya lebih. Contoh kalau dalam puasa, ya, asyamu li wa ana ajzi bihi, kan nggak disebut puasa itu untukku dan aku sendiri nanti akan membayarnya. Nggak disebut apa ya bentuk bayarannya, bentuk balasannya dari Allah itu apa, nggak disebut. Pokoknya aku sendiri, disembunyikan. Atau tentang ancaman kayak misalnya dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apa artinya? Wahai Muhammad, katakan ke mereka, jika bapakmu, anakmu, istrimu, keluargamu, rumahmu, perniagaanmu semuanya lebih kamu cintai, ya, dibanding Allah, Rasul, jihad, maka fatarabbasu, tunggulah nanti. Jadi nggak disebut tuh apa ancamannya. Allah hanya bilang, entar lo. Kalau bahasa kita gitu, entar lo lihat. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah nanti pada masanya. Nah, ini enggak disebut. Ini menunjukkan apa? Betapa mengerikannya ancaman tersebut. Nah, sama kebaikan tersebut yang barusan juga ketika Rasul enggak rinci apa ini kebaikannya. Rasul hanya bilang seandainya orang tahu kebaikannya. Ini menunjukkan supaya kita semakin semangat dan memburu hal tersebut. Baik, jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Ini diantara, ya, keutamaan yang begitu banyak, ya, di hadis-hadis Nabi dan semuanya sahih tentang keutamaan para muadzin. Nah, semoga Allah berikan kita semangat, ya, untuk menjadi muadzin, ya, sehingga tidak melulu ini Pak mau lagi muadzinnya. Pak Pur. Misalnya, ya, bisa jadi suatu saat kita semua pernah nyobain jadi muadzin gitu. Baik, barangkali ada diskusi dan tanya jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wajib terbuat muadzin, yang muadzin adalah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian silakan Bapak untuk kalian dan apa yang disampaikan terkait dengan materi pada malam hari ini atau ada hal yang lain. Muazin nanya. Wajib tak lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam ini mungkin Pak Taufik yang biasanya jadwal Pak Taufik ya. Jadi bisa jadi jadwalnya nggak terkirim. Yang di Pak Taufik itu. Dan ini Masya Allah baru tahu Ustaz. Ternyata seperti itu ilmunya. Masya Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari doa. Dalam tugas muadzin untuk bab niat khususnya ini tuntunan niatnya itu seperti apa ya? Misalnya ada azan yang 5 waktu, kemudian juga ada sholat Jumat. Nah, ini kan kalau 5 waktu kan mungkin enak ya dari rumah niatnya. Memang kita niatnya memanggil ya, ya. Nah, tapi di sholat Jumat itu kita yang azan sekali itu kan jamaah udah banyak. Udah ngumpul ya. Bahkan khotib udah naik. Nah ini niatnya mungkin apa beda atau seperti apa? Nah tuntunan niat seperti apa kita kaitan sama mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Secara prinsip azan dengan fungsinya secara umum kan sama, an-nida, panggilan, seruan. Baik azan di subuh, zuhur dan lainnya atau Jumatan, prinsipnya sama, yaitu memanggil, mengingatkan, menyeru. Jadi kalau tujuannya sama, harusnya niat kita juga sama-sama mengingatkan manusia atau jamaah, baik yang udah di masjid atau yang masih di rumah, untuk segera datang. Sebenarnya sih ketika azan Jumatan, walaupun orang yang di masjid udah rame, yang di luar juga masih banyak yang berkeliaran, yang barangkali mereka ada yang, mohon maaf, kadang menggampangkan, ntar kalau udah khotib misal gitu. Malah ada orang yang ke masjidnya nunggu ketika udah kedengeran Allahumma gfir lil muslimin. Wah udah doa nih, wah udah buru-buru. Ya. Jadi insya Allah baik azan di sholat yang 5 atau di sholat Jumat, secara substansi fungsinya sama-sama mengingatkan dan memanggil manusia, baik yang udah di masjid maupun yang belum di masjid. Nah, adapun masalah ketulusan niat kita, seperti dalam hadis qudsi tadi, yaitu kita karena takut kepada Allah, maksudnya kita ikhlas, bukan karena supaya dibilang suara kita, waduh ini Muammar punya ini, suara ente kayak Muammar, ya Muammar Gaddafi, bukan Muammar bener yang Indonesia gitu. Wah suara ente kayak muazin Masjid Nabawi, misal gitu. Enggak, bukan itu tujuan kita. Emang murni manggil. Kalau seandainya akhirnya Allah kasih karunia suara kita bersih, ya suara kita halus, bersih, kagak ada. Kadang kan orang kalau azan tuh ada anonya, kelihatan, kedengaran ada kayak dahak ya, atau apalah gitu, ya. Dia emang bersih suaranya. Tapi bukan itu tujuan dia. Ya, emang itu murni bonus yang Allah kasih secara segera di dunia. Suaranya bagus, nggak dibuat-buat, secara nada juga nggak aneh-aneh, ya. Kemudian lain-lain lah pokoknya, nggak ada tujuan macam-macam. Maka ya udah, alhamdulillah, ya. Yang kayak begini, insya Allah dia akan mendapatkan semua keutamaan tadi, asalkan dia tulus tadi dan dia konsisten. Wallahu bisawab.
Ya. Ya, di tengah pujian yang begitu banyak untuk para penghafal Quran, para pembaca Quran, para ulama Quran. Di hadis juga disampaikan tentang ancaman kepada mereka. Tapi ini ancaman tidak semata-mata menjadi ahlul Qurannya, nggak mungkin jadi ahlul Quran itu diancam, nggak mungkin. Tapi karena faktor ada masalah di hati biasanya. Ya. Pertama, hadis sahih Imam Muslim. Terkenal tuh kisahnya. Tentang 3 orang di akhirat, ya, ketika disidang pada yaumul akhir nanti. Pertama untuk mujahid. Ya, kamu jihad, ya. Apa tujuan kamu jihad? Ya karena engkau ya Allah. Kata Allah, enggak. Kamu jihad dulu di dunia supaya dibilang pemberani. Kan gitu. Dicomot ke neraka. Kamu, ya saya qori. Buat apa kamu belajar Quran, baca Quran? Kalau di kita mungkin ya tahfiz segala macam. Ya supaya mengagungkan kalimatmu. Bohong. Kamu dulu belajar Quran itu supaya dibilang qori. Jadi emang targetnya nggak lagi lillah. Ini masalah hati. Tarik neraka. Kamu ya seorang yang dermawan, zakatlah semuanya. Ya, karenamu ya Allah. Enggak, kata Allah. Dulu kamu di dunia ya nyumbang ini nyumbang itu supaya dipuji-puji orang sebagai dermawan. Jadi kalau kita lihat ancaman-ancaman terkait itu hukuman buat para qori itu karena masalah hati. Ya, enggak lurus. Makanya Nabi juga pernah bilang ya bahwa yang paling banyak orang yang mengalami penyakit munafik di antara umatku adalah para qori juga. Kan Nabi bilang gitu juga. Kenapa? Karena lain sama yang ucapan, kan ucapannya Quran nih. Tapi yang di hatinya beda. Gitu. Makanya enggak mudah gitu ya. Oleh karena itu perlu ada semacam terapi mental untuk para penghafal Quran supaya mental mereka sejalan dengan Quran, keikhlasan mereka sejalan dengan Quran. Ulang bisawab. Jadi ketika ada 2 orang yang bisa sama-sama muadzin, nah beliau ini memang punya semangat yang tinggi, semangat giroh untuk berazan, Iya. meskipun ya karena sudah sepuh, tapi kita juga maklum ya dengan kondisi yang ada, sebetulnya masih ada yang sebenarnya si A atau si B yang lebih, tapi karena memang menghormati pada orang tua ini, ya memang dipersilakan bapak ini untuk berazan. Nah maksudnya sikap dari kita lah yang sebagai tim DKM atau sebagai Umudiah itu baiknya udah Ustaz. Iya. Kasih aja jadwal. 1 di antara 5. Ya, pertama kita hargai semangatnya. Ya. Yang kedua, ya semoga ini menjadi contoh buat yang lain. Biar tua juga masih semangat buat azan gitu. Walaupun kemudian mungkin ya masalah kualitas azannya masih banyak yang lebih baik dari dia misalnya. Oleh karena itu ya kita pun ngasih jadwalnya nggak banyak ya supaya yang banyak itu bisa dilakoni oleh mungkin yang junior sebagai bentuk kaderisasi ya. Termasuk juga barangkali adik-adik kita, anak-anak kita. Yang penting dia udah mumayyiz, anak-anak yang udah mumayyiz udah boleh jadi muazin. Walau misal. Saya ada pertanyaan ini telah diajarkan pada saya untuk azan itu kan ada kondisi hujan, ada solusi itu antara Iya. Mungkin itu sesuatu yang kurang populer, kurang mati artinya untuk azan kan apa dilupakan yang ini saya belum seperti ini ya. Lihat dari ini, jadi kadang-kadang ada solusi begitu, kadang-kadang ada solusi. Jadi kalau dari hadisnya itu levelnya asal
Terus level apa hujan yang boleh dihitungkan? Apakah rintik-rintik kalau terus banget atau bagaimana? Dan apakah itu masih relevan dengan sekarang kalau pakai jas ya? Jamaahnya ya? Iya. Karena kalau dia bisa pakai mobil atau kan? Iya. Itu diberi rusak. Pakai payung. Masjid. Ya, jazakallahu khairan. Hadisnya sahih, dua-duanya dari jalur Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Sallu fi rihalikum. Ya, salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Jadi, ini kan kasusnya hujan. Supaya para sahabat saat itu nggak kehujanan, nggak debel, nggak main lumpur lah begitu. Maka mereka disuruh oleh Rasulullah tidak perlu untuk sholat Jumat, tapi ganti aja sholat di rumah saat itu ketika hujan. Nah, muadzin saat itu kaget dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kalau nanti setelah hayya alatain itu setelah hayya ala sholah 2 kali, hayya ala falah 2 kali, kata Ibnu Abbas, jangan baca takbir, tapi bacalah sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Nah, itu muazin kaget tuh. Wih, siapa yang nyuruh nih? Siapa yang ngajarin kayak begitu? Kaget, kayak baru denger gitu. Nah, Ibnu Abbas ngasih tahu bahwa itu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Rasul pernah bilang, aku tidak mau melihat umatku disulitkan oleh lumpur dan banjir dan air. Dari situ. Itu ketika Covid sempat dibaca di Qatar apa di mana tuh ya? Sempat divideokan kan dulu ya. Ya. Nah, dari sini menjadi dalil buat para ahli fikih bahwa kalau dalam kondisi hujan boleh tidak sholat Jumat, ganti sholat zuhur, dan kalimat azan pun boleh diubah menjadi seperti tadi. Cuman memang ini nggak familiar ya, jarang orang yang melakukannya. Mohon maaf, jangankan di kita, di Saudi aja, di Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, walaupun hujan, tetap mereka ketika Jumatan sama, maksudnya sama kayak azan biasa. Mungkin juga lupa kali, bukan karena nggak tahu sunnah. Kita yakin mereka juga tahu sunnahnya. Mungkin karena emang nggak kepikiran. Atau bisa jadi berpikirnya secara zaman udah berubah. Zaman dulu seperti itu wajar, ya, belum ada alat atau sarana buat berteduh dari hujan, ya, sehingga wajar Rasul bilang aku nggak mau kalian main basah atau lumpur, maka di rumah aja. Nah, zaman sekarang kondisi masjid kanan kirinya aspal, ya. Dan kadang drainase juga bagus sehingga khawatir banjir juga nggak terjadi. Lalu kemudian apa lagi? Basah, kehujanan basah, kita bisa pakai mobil atau mungkin kalau dekat ya pakai jas hujan atau payung. Sehingga semua uzur-uzur tadi di zaman kita semua udah bisa dilewati dengan baik, beda dengan zaman dulu. Ya. Jadi kalau kata Imam Ibnu Qudamah, kebolehan sallu fi buyutikum atau fi rihalikum itu kalau hujannya muballil. Apa hujan muballil? Ya, muballil athiyab, bikin lepek pakaian. Deres kayak gitu. Ya. Adapun kisah Ibnu Abbas, itu hujannya udah selesai sebenarnya. Udah tinggal rintik tapi tinggal tanahnya. Yang pada debel, yang pada lumpur. Ya, peristiwanya itu hujannya udah selesai, ya, udah nggak hujan atau mungkin masih rintik, kecil lah pokoknya. Cuman emang tanahnya masih berlumpur. Nah, saat itulah kata Ibnu Abbas, jangan pakai yang biasa, pakainya yang sallu fi buyutikum. Jadi dalam kondisi kayak gitu. Nah, untuk zaman sekarang karena kondisinya udah bisa kita kita bisa antisipasi dengan segala macam. Ya, kita masih bisa secara normal. Namun kalau kita tetap pengen memanfaatkan rukhsah tersebut, itu kan rukhsah, ya, dan hujannya emang gede ini,
Apalagi anggaplah di daerah yang bukan perkotaan, yang apa istilahnya perbukitan, yang kalau maksain bisa berbahaya juga, orang tergelincir, kepleset, jatuh segala macam. Ya kita maklum dah kalau kondisi kayak gitu. Silakan dia ambil rukhsah tersebut untuk shollu fi buyutikum. Wala bisawab. Waalaikumsalam. Salat Jumat kalau kita di rumah diketahui di daerah. Dan plus beberapa kali misalkan kita Jumatan kita lagi safar. Kita jamak kosorannya zuhur gitu. Asar gitu. Itu sebenarnya bagaimana kepada masjid pun nggak terlalu jauh gitu dari kita ya. Anas bin Malik cerita bahwa Rasul tuh kalau lagi safar dan safarnya melewati hari Jumat atau di hari Jumat, beliau tidak pernah sholat Jumatan. Beliau selalu mentakdim, jamak takdim antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Lalu kata Anas, itu juga dilakukan oleh 4 khalifah. Ya, dari Abu Bakar sampai Ali, mereka kalau safar di hari Jumat itu tidak Jumatan tapi menjamak zuhur dengan asar di waktu zuhur takdim. Namun oleh ulama zaman kita nih kan dikasih analisa ya. Kayak saya Sabik dalam kitab Fikih Sunnah dia ngasih analisa. Zaman dulu karena memang ketika safar zaman dulu di perjalanan itu tidak ada masjid. Ya, masjid adanya di dalam kota kayak di Madinah sama di Mekah. Tapi dalam perjalanan kemana itu nggak ada masjid. Nah, beda sama zaman kita pergi kemana, ke desa, ke kota, kanan kiri masjid banyak. Sehingga begitu azan kita mampir, nggak mungkin salat zuhur karena mereka penduduk setempat lagi pada salat Jumat. Dan kalau kita gabung mau nggak mau kita ikut Jumatan. Nggak mungkin kita nungguin diem aja. Kok nggak ikut sholat pak? Nungguin zuhur aja. Disangka aliran mana nih? Ya. Kalau kita bilang musafir, ya mungkin mereka juga maklum. Tapi tetap mereka ada sesuatu nih orang kok nggak ikut sholat gitu. Nah kalau kita gabung sholat Jumat, kan muncul pertanyaan, emang boleh Jumatan di jama' sama asar? Karena yang Rasul lakukan kan jamaknya bukan Jumatan, tapi zuhur sama asar. Nah itulah yang diperdebatkan para ulama Hambali, termasuk ulama Saudi, Syekh bin Bas misalnya, dan muridnya Utsaimin. Ya mereka mengatakan tidak boleh menjamak sholat Jumat dengan asar. Ya ini juga menjadi pendapat mazhab Hanafi sama. Nah kalau Syafi'i dan Maliki mengatakan boleh menjamak antara Jumatan dengan asar. Alasannya adalah karena yang namanya sholat Jumat, ya memang penggantinya zuhur hari Jumat ya sholat Jumat. Gak pernah ada ceritanya di hari Jumat selain sholat Jumat di siang-siangnya pasti sholat Jumat. Ya kecuali perempuan ya, itu mah lain cerita dah gitu ya. Karena memang zuhurnya Jumat adalah sholat Jumat, maka ya tandemnya dengan jamak ya emang Jumat sama asar gitu udah. Itu di mazhab Syafi'i dan di mazhab Maliki. Adapun dulu Rasul nggak melakukan karena memang di tengah perjalanan kagak ada masjid, adanya di kota, jadi Rasul nggak melakukan. Tapi itu, saya pribadi ikut pendapat yang kedua bahwa boleh dijamak antara Jumatan sama asar. Wallahu a'lam. Di luar konteks mohon pencerahan terkait waktu seringkali kita mengatakan janganlah bagi surga. Ketika kita marah maka diganjar oleh Allah berupa surga yang disediakan. Kalau dalam konteks saat ini apa nih? Kebingungan melihat persepsi karena seringkali kita konsisten gitu bahwa ini adalah suatu kebenaran yang harus disampaikan. Namun dalam penyampaian itu bagi orang-orang yang pragmatis dia akan melihat mekanisme. Bukankah Rasulullah ketika menegur kepada Umar dan kepada Utsman itu kan dengan cara yang berbeda karena karakternya gitu kan. Nah, pada zaman saat ini kan kalau misalkan nih kita
pepetan mobil gitu kan, kita benar gitu kan, kita nggak ngasih gitu kan. Dalam konteks ini kan kita menegurnya itu kan dengan mekanisme yang menurut kita benar, tapi kan persepsi ini yang terbangun nggak tegas, nggak konsisten atau gimana gitu kan. Nah, bagi kita yang melihat dengan hadis tersebut, mohon pencerahannya dikaitkan dengan kondisi persepsi yang orang pada saat ini. Ya, jazakallahu khairan. Kalau nggak salah hadis tentang la takdob farod dada miror, la takdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah, ya. Terus di hadis lain walakal jannah, bagimu surga. Ini pernah kita bahas secara khusus di mungkin pertemuan entah zaman kapan. Udah pernah kita bahas di masjid ini, ya. Jadi para ulama membagi marah ada 3. Yang pertama godop, masyru' wa mahmud, yaitu marah yang disyariatkan dan terpuji. Malah justru untuk yang kayak gini kita nggak usah khawatir. Marah di sini malah marah yang bagus, yaitu marah ketika syariat yang dihina, Rasul dihina, Allah dihina, Quran diinjak-injak ajarannya, bukan hanya fisiknya ajarannya. Terus kita marah. Bedain antara marah dengan ekspresi marah. Itu 2 hal yang berbeda. Marah itu ya jiwa kita. Ekspresi marah kan udah tindakan. Marah satu hal, tindakan hal yang lain. Ya, marah oke, tapi ekspresi marahnya kayak apa? Apakah destruktif ataukah konstruktif gitu kan? Maka bedakan. Semata-mata marahnya terhadap yang model tadi itu disyariatkan malah. Rasul sendiri kan pernah marah. Rasul marah sama Usama bin Zaid gara-gara Usama bin Zaid menebas orang yang udah kalah, ya kan? Dia ngucapin syahadat. Karena dalam pikiran Usama nih orang nyari selamat ini mah syahadatnya. Nah, kan Rasul marah tuh main kayak gitu. Tapi marahnya Rasul kan pakai nasihat. Ya udah kamu nggak bedah aja dadanya biar ketahuan kan gitu kan. Jadi marahnya Rasul itu bukan marah gimana ngamuk, nggak, nasihat isinya. Taib. Yang kedua, marah yang mazmum, yang tercela, mamnu, yang terlarang. Yang gimana? Li'adli hizbiyah, yaitu contohnya karena faktor fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme ya kalau di kita mah mohon maaf ya, kadang fanatisme sama pengajian juga, sama ustadz tertentu, fanatik banget, nggak mau dengar dari yang lain. Terus fanatik partai, fanatik kesebelasan, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau marah gara-gara kayak gini, ini mamnu, ini malah termasuk kategori jahiliyah. Ya. Nah, yang ketiga yaitu al-ghadab at-tabi'i, yaitu marah yang alami. Ya, kemarahan yang sifatnya manusiawi, yang siapapun bisa marah di situ. Seperti ada hak-hak kita yang direbut sama orang, hak kita diambil sama orang, ya kita mungkin juga akan marah. Ya, tinggal masalah ekspresi marahnya tadi. Nah, di wilayah itulah Syekh Ismail Ansori mengatakan, di wilayah itulah berlaku la takdob walakal jannah. Termasuk juga wilayah yang mazmum, yang tercela. Yang tercela dan yang tabi'i ini wilayah untuk la takdob. Kalau untuk yang terpuji, jangan la takdob. Silakan kita marah, tinggal ekspresi marahnya aja benar. Nah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari zaman kita, emang kayaknya ya orang kalau di jalan raya, apalagi pagi, apalagi musim hujan kayak kemarin tuh, ya itu kayaknya nggak mungkin kalau nggak stres, pasti stres gitu. Ya, biasanya anggaplah setengah jam, 1 jam nyampe, kemarin tuh bisa 2 jam, 3 jam macet di mana-mana. Ya, stres, kesel, yang bisa jadi dalam keadaan normal kita nggak marah, tapi gara-gara kemarin jadi agak sedikit baperan. Ya, dikelakson sama orang, rewel banget nih orang ya. Padahal bisa jadi orang itu bukan lagi ngelaksonin kita, ngelaksonin yang lain, cuman kita ngerasa ikut terganggu jadi marah. Nah, itulah
area di situ tuh masuk tuh. Ya siapapun ngalamin kok. Ya aneh pribadi kalau lagi di jalan itu, kalau lagi khususnya kalau lagi disalip sama anak muda, lagi mobil ngagetin, astagfirullah. Ya kesel juga tapi udahlah, mau diapain kan jalan aja udah. Ya artinya ribut juga percuma, ngapain ribut kayak gituan. Ya kadang ya ditubruk motor kita atau mobil kita, mau turun malah bikin macet belakang. Pernah nggak ngalamin kita lagi ini turun, yang belakang malah masuk terus? Ya berarti kan kita ngeganggu orang juga akhirnya. Ya udahlah, kita ingat sama hadis aja, kalau seandainya kita ngerasa dizolimi, ya zulmun la yutraku, ada kezoliman yang nggak akan dibiarkan. Allah akan balas juga kok, ntar gitu aja. Kalau misalnya hukum azan itu sendiri apa? azan Azan itu sendiri apa? Kalau kifayah. Karena kita bisa, apakah memang mungkin kita sekarang memangnya ada masjid, ada musola, mungkin sedikit dijelaskan tentang masjid jami. Tahu saya kalau pernah dengar kalau di Saudi sendiri nggak ada musola, ada masjid, semuanya masjid. Kalau kita kan salah di daerah yang ada jembatannya masjid. iya. Azan itu sendiri kalau tadi dijelaskan pengembaraan kambing ya, itu azan saya tahu itu menjadi wajib atau tidak. Mungkin kita sederhana kalau sedang tinggal di komplek gitu, ada jamnya, ada di suatu saat kita akan bepergian gitu ya, berlihat tempat kemudian akan melaksanakan sholat, atau kadang-kadang kita ketemu musola yang memang tidak ada markotnya gitu ya, Iya. ada tidak. Kemudian problemnya adalah ketepatan waktu itu sendiri. Kadang-kadang belum ada yang ada ya, udah 10 menit tuh. Iya. Apakah harus ada lagi atau enggak? Iya. Langsung sholat saja. Jadi berkembang seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah ketepatan waktu itu sendiri. Jadi kalau mungkin bisa dibayangkan zaman Rasulullah atau zaman para sahabat di awal itu pasti tidak ada jam, belum ada penuh jam. Kemudian kalau di masjid-masjid yang lama itu saya masih di Magelang, di Bandung ada jam apa ya, kayak jasis di atau yang dipakai di tugu di depannya gitu. Nah, suatu saat memang akan ada kesulitan ketika waktu mendung gitu, atau karena kita tidak bawa peralatan jam dan lain sebagainya, nggak punya tabel sholat, terus dan ke negara yang memang itu bukan negara Islam gitu ya. Dan saya pernah juga alami ketika di sini pun kita antara itu sebenarnya sisi juga gitu. Jadi akan sangat sensitif ketika waktu subuh dan maghrib, karena waktu sahur habis dan waktu buka gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita cek juga beda masa itu beda menit. Bahkan yang sangat fatal itu biasanya sholat asar sama isya. Kalau maghrib kalau subuh cenderung sepakat gitu. Jam-jamnya gitu kan. Pada itu sama dulu adanya. Jam-jam seperti itu bagaimana kita harus ada kalau dalam kondisi di tempat-tempat yang memang tidak ada jadwal, tidak ada apakah dengan seharusnya kan kalau soal matahari ya itu bagaimana, apalagi di daerah ini hubungannya dengan orang tadi, apakah ada itu wajib atau memang kalau sudah di daerah itu ya keyakinan saja. Baik. Untuk azan secara umumnya para ahli fikih mengatakan itu fardu kifayah. Jadi kalau seandainya satu daerah sudah ada yang azan, yang lain udah gugur kewajiban azan. Yang lain hanya tinggal ya sunnah aja kalau mereka mau azan. Ya karena fardu kifayah, kalau ada satu daerah nggak ada yang azan, dosa semua. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Fiqh Syafi'i Al-Muyassar, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan kalau ada satu daerah tak ada satupun yang azan, maka negara atau khalifah berhak memerangi daerah tersebut walaupun dia muslim. Ya supaya apa? Bukan supaya binasa, supaya azan kembali muncul. Ini fardu kifayah. Taib. Kemudian ini berlaku untuk siapa? Betul, ini sebenarnya berlaku untuk masjid jami. Itu masjid yang menampung banyak orang untuk sholat
5 waktu dan sholat Jumat. Namun apakah lantas yang kayak di kita surau, musola nggak ada azan? Ya untuk mereka sunnah aja untuk azan. Ya, Indonesia udah terlanjur ya menggunakan istilah musola, surau atau langgar itu. Sebenarnya itu masjid juga, tapi masjid ghairu jami. Jadi para ulama kayak dalam kitab fikih Mausu'ah Fiqhiyah itu masjid jami dan ghairu jami. Udah, jami barusan buat Jumatan sama sholat 5 waktu, sementara ghairu jami hanya 5 waktu tanpa sholat Jumat. Nah di Indonesia yang ghairu jami itu terlanjur disebut musola atau langgar, banyak masjid juga, sehingga pas kita sholat tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid juga, bukan tahiyatul langgar atau tahiyatul surau gitu. Jadi itu berlaku. Bahkan ketika safar dalam hadis Bukhari, Bilal pernah azan karena safar kan, bukan di masjid, ya emang di tempat singgah. Kayak anggaplah mereka istirahat, bikin kemah bareng-bareng, kemudian telat bangun. Mereka baru bangun ketika matahari udah meninggi. Yang pertama kali bangun adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar membangunkan yang lain. Lalu Rasul negor Bilal karena Bilal janji dia pengen yang pertama bangun. Ternyata malah kagak bangun juga. Ya, langsung Rasul bilang ke Bilal agar azan. Nah itu, jadi walaupun itu sedang bukan di masjid, tapi dalam rangka untuk menandakan waktu sholat, maka tetap azan. Nah kisah tadi menunjukkan bahwa telatnya waktu masuk, telatnya azan dari waktu masuk itu tidak menganulir adanya azan. Kan udah meninggi matahari, alias waktu subuh udah lewat, tapi Rasul tetap menyuruh kepada Bilal untuk azan. Dan kalau kita pikir ini maklum karena itu berada di tengah-tengah gurun perjalanan dan insya Allah nggak ada fitnah. Tapi kalau itu terjadi di Al-Kausar kayaknya fitnah. Iya, coba-coba aja. Besok-besok muazin telat bangun, azan jam 7. Pasti fitnah yang terjadi gitu. Nah itu pun juga kudu diperhatikan. Jadi nggak asal ini ada contohnya kok, Nabi aja pernah tuh azan dalam kondisi telat. Ya masalahnya kanan kiri kagak ada penduduk, nggak akan ada omongan gitu. Kalau di sekarang kan jangan kata telat sejam 2 jam, telat 10 menit aja jadi bahan omongan. Ini Al-Kausar ya kebiasaan banget. Nah gitu, masa jam sekarang baru Isya orang udah pada kelar sholat, padahal mungkin beda 15 menit doang gitu. Ya apalagi sampai beda kayak 1 jam. Oleh karena itu ya, kalau memang ternyata hukumnya sunnah, karena yang lain udah pada azan, kita mah langsung qomat aja. Dan kadang dalam kajian-kajian pun di masjid-masjid itu banyak kok ketika kajian maghrib ke isya ya, terus isyanya lewat nih, karena tanya jawab kan, terus sampai lewat 20 menit selesai kajian, mereka nggak azan, langsung qomat isya gitu. Kenapa? Karena emang secara fikih udah terwakili azannya mereka oleh azan yang lain di kanan kirinya begitu. Tapi ulah miswab. Amin. Untuk
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تؤمن بها جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات ويقادنا بإذنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مشرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وافتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة واغفر اللهم لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا من شكرات الموت ونجاة من النار والأموات من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.